Hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 IHSG ditutup minus 2,12%. Penyumbangnya adalah penurunan saham-saham 4 bank terbesar kita seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI yang semuanya kompak turun. Nah, biasanya penurunan saham yang secara berjamaah ini digunakan banyak investor ya, khususnya bagi mereka-mereka yang pasif pegang cash itu untuk melakukan averaging down. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sekarang timing yang tepat untuk melakukan averaging down? Saya katakan tunggu, jangan buru-buru dulu averaging down. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan averaging down? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke tipsnya atau apa saja yang harus kita perhatikan sebelum averaging down, ya teman-teman silahkan untuk download ebook watchlist kami. Karena dalam ebook tersebut kami memiliki watchlist 3 saham under value yang menurut kami punya potensi untuk multi-bagger di 1-2 tahun ke depan. Nah, overview-nya bisa teman-teman baca lewat ebook tersebut dan ebook tersebut free ya. Jadi silahkan download dulu ebooknya di link di bawah ini ya. Oke, kalau kita lihat pergerakan IHSG dari bulan September ya, bulan September tahun 2024, di mana saat itu adalah level all-time high-nya di level 7.900. Maka pada posisi saat ini ya, saat video ini diambil tanggal 6 Februari 2025 alias hari Kamis, itu IHSG sudah turun sekitar 13%. Saya tidak tahu apakah saat video ini dirilis IHSG akan kembali turun atau justru rebound naik, saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa ketika IHSG turun 13% dari level tertingginya pada bulan September tahun lalu, maka sudah dipastikan banyak sekali saham-saham yang ada dalam portofolio kita juga turun. Ya, anggap saja misalkan salah satu saham terbaik di bursa kita ya, fundamental terbaik, kemudian market cap juga salah satu yang terbaik dan sehat, BBCA katakanlah, itu juga mengalami penurunan ya. Pergerakannya mirip dengan IHSG, bulan September itu mencapai level all-time high-nya di harga 10.950 dan saat video ini diambil tanggal 6 Februari 2025 BBCA pun udah turun 18%. Ya, saya yakin teman-teman juga saham-saham di dalam portofolionya mayoritas juga turun. Katakanlah misalkan ya BBRI pasti juga turun. Apalagi misalkan BSDE turun, SIDO turun juga, semuanya turun. Dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena ya memang mayoritas market turun. Jadi kalau memang mayoritas market turun, kita tidak bisa mengharapkan saham-saham yang ada dalam portfolio kita ya naik ya. Tidak bisa ya. Memang hanya segelintir saham saja yang dia akan tetap naik, tapi mayoritas pasti turun. Kita sebagai seorang investor jangka panjang yang hold sahamnya ya, hanya hold saja, ya pasti juga turun. Itu sekali lagi adalah hal yang sangat wajar. Cuman harus kita pahami, harus kita yakini bahwa suatu hari nanti harga sahamnya juga akan naik kembali sesuai dengan fundamental, sesuai dengan kinerjanya ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, IHSG pada akhirnya dia juga akan menembus all-time high-nya kembali. Ya, jadi IHSG sendiri dalam jangka panjang akan menembus all-time high-nya lagi dan saya sendiri juga optimis suatu hari nanti entah kapan IHSG akan menembus level all-time high-nya bahkan menembus di level 8.000. Cuman saya sekali lagi tidak tahu kapan, tapi pasti akan nyampe. Faktornya apa? Fundamental negara kita masih sangat bagus, di mana pertumbuhan ekonominya masih di atas 5%. Ya, jadi kuncinya sepanjang ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%, yakin dah IHSG bakalan all-time high kembali. Oke, di chapter pertama tadi kita sudah melihat atau meyakini ya, pada akhirnya IHSG akan menembus level all-time high-nya kembali ketika fundamental negara kita masih terus konsisten tumbuh di atas 5%. Begitu juga dengan saham-saham yang kita miliki. Saat ini mungkin harganya turun, pada akhirnya nanti akan naik kembali bahkan menembus all-time high-nya ketika kinerja perusahaan terus tumbuh. Jadi kuncinya di situ ya, kinerja perusahaan terus tumbuh, bahkan kalau bisa kinerjanya juga menembus all-time high. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan averaging down. Yang pertama adalah kita harus mengerti dulu kondisi maupun kinerja perusahaan saat ini. Kita tahu ya, posisi terbaru masih
posisi kuartal 3 2024 ya. Sebentar lagi akan keluar posisi full year 2024-nya. Nah, di situ kita cek. Kita harus tahu bahwa apakah tahun kemarin itu saham-saham yang kita miliki kinerjanya tumbuh atau masih melanjutkan growth atau sedang tertekan. Banyak orang yang bertanya kenapa BBRI turunnya lebih dalam dibandingkan BBCA. Ya karena kinerja dua bank tersebut berbeda ya. BBCA masih melanjutkan pertumbuhannya sedangkan BBRI tertekan. Ya itulah kenapa ya dua saham ini BBCA dan BBRI pergerakan harga sahamnya berbeda. Penurunan harga sahamnya juga berbeda ya. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih? Jangan-jangan belum tahu nih. Jangan-jangan hanya menganggap bahwa oh BBRI tetap bagus, fundamental bagus, tapi nggak tahu dalemannya sebenarnya kinerja BBRI itu tertekan ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui kondisi maupun posisi kinerja perusahaan di tahun 2024 kemarin, sekarang harus cari informasi. Kira-kira prospek di tahun 2025 ini akan seperti apa? Apakah tahun 2025 ini perusahaan yang kita miliki prospeknya, kinerjanya masih bisa melanjutkan pertumbuhan dibandingkan tahun kemarin atau tidak? Atau jangan-jangan nih di tahun 2025 ini labanya bakalan lebih turun dibandingkan tahun kemarin. Nah ini yang harus kita cari tahu. Kalau misalkan kita sudah mendapat informasi yang cukup di mana kita meyakini bahwa tahun 2025 ini labanya bakalan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 kemarin, ya berarti cocok kita melakukan averaging down saat ini. Tapi jika kita belum menemukan informasi yang cukup apakah di tahun 2025 ini kinerjanya bakalan naik atau tidak, ya tunggu dulu, jangan buru-buru averaging down. Nah teman-teman bisa mempertimbangkan hal yang ketiga ini atau tips nomor 3, yaitu menunggu rilis laporan keuangan terbaru keluar ya, seperti laporan keuangan full year 2024 atau bahkan kita tunggu sampai kuartal 1 2025 ini keluar. Dengan menunggu rilis kinerja keuangan yang terbaru, tentu saja ini akan membuat keyakinan kita akan lebih bertambah ya untuk melakukan averaging down atau tambah muatan. Dan nggak perlu takut nanti akan ketinggalan kereta. Katakanlah nanti banyak orang yang mengatakan seperti ini, Mas kalau saya menunggu kuartal 1 2025 keluar ya nanti harga sahamnya akan naik duluan. Jangan khawatir teman-teman sekalian ya, jangan khawatir. Kalau misalkan kita tunggu kuartal 1 2025 ternyata harga sahamnya sudah naik, ya berarti kan portofolio kita kan juga sudah ikut naik juga ya, sudah rebound. Sedangkan kita masih punya cash ya, kita bisa cari perusahaan lain yang belum naik. Gitu. Oke, mungkin itu tips dari saya mengenai pertimbangan apa yang harus dilakukan sebelum averaging down ya. Dan jangan lupa untuk download ebook watchlist kami karena ada 3 saham yang menurut kami masih undervalue dan potensi tahun 2025 ini kinerjanya naik ya, ada potensi di situ. Download ebooknya secara free ya, linknya di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.